Saudara-saudari terkasih, minggu ini kita akan memasuki minggu biasa yang ketiga. Seperti yang disampaikan dalam Insap episode minggu lalu, yaitu minggu biasa yang kedua, selama masa biasa kita akan lebih banyak melihat karya Tuhan Yesus di tengah masyarakat. Apa karya yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Nah, mari kita simak, kita dalami bersama-sama dalam Insap kali ini, Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Saudara-saudari, kalau biasanya saya mengajak Anda untuk memulai dari bacaan Injil, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk memulai dari bacaan pertama dulu. Nanti kita akan tahu kenapa kita mulainya dari bacaan pertama. Bacaan pertamanya diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 8, ayat 23b, sampai bab 9, ayat 3. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara-saudari, di awal teks bacaan pertama ini mungkin kita agak bingung. Kita diberi nama-nama tanah. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, wilayah bangsa-bangsa lain. Apa itu maksudnya semuanya? Untuk memahami bagian awal ini, kita perlu kembali sedikit ke belakang, melihat sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel itu punya leluhur yang bernama Yakub. Bapak Yakub ini oleh Allah kemudian diberi nama baru, yaitu Israel. Nah, Bapak Israel atau Bapak Yakub itu punya 12 anak. 12 anak inilah yang nantinya menjadi nenek moyang untuk 12 suku dalam bangsa Israel. Nama ke-12 anak Yakub atau 12 anak Israel ini, ada yang bernama Ruben, ada yang bernama Yusuf, ada yang bernama Lewi, ada yang bernama Yehuda, ada yang bernama Benyamin, dan seterusnya. Dan ada juga yang bernama Zebulon dan Naftali. Jadi boleh dikatakan Zebulon dan Naftali adalah 2 dari 12 anaknya Yakub atau anaknya Israel. Dengan kata lain, Zebulon dan Naftali itu juga adalah 2 dari 12 suku Israel. Ketika Israel memasuki tanah perjanjian, mereka membagi tanah yang ada itu dibagi-bagi. Setiap suku Israel mendapatkan bagian tanahnya masing-masing, kecuali suku Lewi. Karena suku Lewi ini dikhususkan untuk fokus dalam hal-hal yang berkaitan dengan ritual, dengan doa, dengan kurban, dengan bait Allah. Kalau kita menggunakan bahasa hari ini, mereka dikhususkan untuk urusan-urusan liturgis. Mungkin boleh dibilang demikian. Karena setiap suku, kecuali suku Lewi, itu mendapatkan bagian tanahnya, maka suku Zebulon dan suku Naftali pun mendapat bagian tanahnya juga. Suku Zebulon dan suku Naftali mendapatkan bagian tanah di daerah utara, yang agak berbatasan juga dengan wilayah bangsa lain. Suatu kali, tanah Zebulon dan tanah Naftali itu dijajah oleh bangsa lain, yang bernama bangsa Asyur. Mereka dijajah, mengalami penindasan, bahkan mengalami pembuangan, dan seterusnya. Bagi bangsa Israel waktu itu, kekalahan atau penjajahan itu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan aib. Boleh dikatakan itu adalah suatu kemunduran, suatu ketidakberdayaan, dan itu adalah sesuatu yang memalukan. Karena seharusnya sebagai bangsa pilihan Allah, mereka punya pride, mereka punya kebanggaan. Mereka harusnya bisa menang atas bangsa lain, tapi kok mereka kalah dan malah dijajah oleh bangsa Asyur. Maka dalam konteks inilah Nabi Yesaya berbicara kepada kita melalui bacaan pertama ini. Tadi dikatakan, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu. Jadi kalau dulu tanah Zebulon dan tanah Naftali ini menjadi daerah yang dijajah, kalah, dan dalam tanda kutip direndahkan, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu. Apa yang dimaksud dengan jalan ke laut? Jalan ke laut itu merujuk kepada jalan yang waktu itu digunakan oleh penjajah untuk masuk ke dalam daerahnya Zebulon dan Naftali. Kalau jalan ke laut itu adalah jalan masuknya penjajah, maka masuk akal kalau orang-orang pada waktu itu menganggap bahwa itu adalah jalan yang membawa kesialan. Jalan yang membawa nasib buruk bagi orang-orang Naftali dan Zebulon. Tapi oleh Nabi Yesaya dikatakan Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu.
Artinya, jalan yang dulu dianggap membawa kesialan, yang membawa nasib buruk, oleh Tuhan, di kemudian hari nanti, suatu hari, akan dimuliakan. Nah, lalu juga dikatakan di sini, Zebulon dan tanah Naftali itu juga wilayah bangsa-bangsa lain. Apa maksudnya? Karena pada waktu itu Zebulon dan Naftali itu dijajah, kemudian daerah ini menjadi daerah yang agak-agak, boleh dikatakan, tidak murni lagi bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena di situ ada banyak bangsa asing mulai tinggal. Bangsa asing ini kemudian bercampur dengan bangsa Israel yang murni. Mungkin di antara mereka ada yang menikah, mungkin ada yang punya anak, pokoknya hidupnya sudah mulai bercampur. Orang-orang Yahudi di daerah situ yang tertinggal di situ mungkin mulai bercampur dengan tradisi dari bangsa lain. Sehingga tradisi Yahudi yang mereka pegang teguh sebelumnya mulai kendor, mulai ditinggalkan. Bagi bangsa Israel yang sangat menjunjung tinggi kemurnian, mereka tentu saja melihat bahwa gejala-gejala percampuran dengan bangsa lain ini adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang dianggap rendah. Maka dengan mengatakan bahwa ini adalah wilayah bangsa-bangsa lain, sebetulnya Nabi Yesaya mengatakan bahwa ini adalah wilayah yang dianggap oleh bangsa Israel waktu itu adalah wilayah yang rendahan, yang tidak lagi murni. Maka kalimat berikutnya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Orang-orang yang dianggap tidak suci ini pada suatu hari nanti oleh Tuhan akan dimuliakan. Jadi singkatnya, Nabi Yesaya pada bagian awal ini ingin mengatakan tanah Zebulon dan tanah Naftali yang dulu dijajah itu, yang dianggap rendah itu, pada suatu hari oleh Tuhan akan dimuliakan. Kemudian lanjutannya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Ini masih lanjutan dari pernyataan sebelumnya. Bangsa yang tinggal di dalam kegelapan, artinya bangsa yang dianggap rendah, melihat terang yang besar. Jadi ini adalah sebuah nubuat. Akan melihat terang yang besar. Dengan kata lain, dua pernyataan di awal ini dari Nabi Yesaya ingin memberikan kepada para pembacanya harapan, semangat, motivasi. Jangan berkecil hati. Orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan, di negeri yang kelam, yang tadi dikatakan adalah negeri yang dijajah, yang kalah, Tuhan akan memuliakan kalian, terang akan terbit bagi kalian. Dengan demikian, Nabi Yesaya sedang memberikan secercah harapan, motivasi, semangat bagi mereka yang dianggap tidak suci, tidak murni, yang dianggap kalah itu. Kemudian lanjutannya, Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara-saudari, ada yang penting di sini. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti, ada dua, seperti orang yang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Apa maksudnya? Kalau kita sedang panen, maka kita akan merasakan sukacita, karena ketika panen itu, kita akan merasa bahwa ada jaminan. Hasil panen itu kan memberikan jaminan. Kita masih bisa hidup, artinya kita masih bisa makan, masih ada jaminan, masih ada harapan bahwa ke depan kita masih bisa bertahan. Kemudian sukacita waktu kita membagi-bagikan jarahan. Apa maksudnya? Jarahan itu adalah sesuatu yang biasanya diperoleh setelah perang. Jadi kalau misalnya ada sebuah bangsa memenangkan peperangan, nanti biasanya kalau dalam tradisi zaman dahulu, bangsa yang menang ini itu akan mengambil jarahan. Mereka akan menjarah barang-barang milik dari bangsa yang kalah. Yang menang akan menjarah milik bangsa yang kalah. Nah, kemudian ketika jarahannya sudah terkumpul, biasanya jarahan ini akan dibagi-bagikan. Nah, artinya sukacita seperti ketika orang membagi-bagi jarahan, itu mengandung unsur kemenangan. Ingin mengatakan kepada kita, sukacitanya itu seperti sukacita ketika kita baru memenangkan perang. Lalu bagian berikutnya, sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara-saudari, kalau Anda melihat kitab Hakim-Hakim bab 7, di sana dikisahkan Gideon memenangkan peperangan melawan bangsa Midian. Nah, inilah yang dimaksud dengan hari kekalahan Midian. Dan pada waktu itu, Gideon memenangkan peperangan itu bukan karena pasukan yang kuat, pasukan yang jumlahnya banyak, atau senjata yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Tidak. Gideon memenangkan peperangan itu hanya dengan jumlah
300 tentara dan dengan senjata seadanya. Dengan demikian, dalam alam pikir bangsa Israel, kemenangan Gideon atas bangsa Midian itu adalah kemenangan karena pertolongan dari Allah. Mereka itu jumlahnya sedikit, senjatanya juga seadanya, tapi kok bisa menang? Kenapa? Karena Allah lah yang membantu mereka. Kalau Nabi Yesaya mengatakan, sebab aneka macam kuk, gandar, tongkat si penindas ini sudah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian, dengan kata lain, Yesaya ingin mengatakan bahwa Allah lah yang berkuasa untuk menyingkirkan para penindas, menyingkirkan para penjajah. Dengan demikian, saudara-saudari, kalau mau disimpulkan, kitab Nabi Yesaya ini secara umum ingin memberikan kepada kita sekali lagi harapan. Harapan kepada siapa? Harapan kepada kita, para pembacanya, yang mungkin mengalami situasi seperti Zebulon dan Naftali. Mengalami kekalahan, mengalami penindasan, mengalami kegelapan, mungkin juga dianggap rendah oleh orang lain. Yesaya ingin memberikan kepada pembacanya harapan bahwa kalian yang merasa tertindas, kalian yang merasa direndahkan oleh orang lain, suatu hari akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan kalian akan merasakan sukacita, seperti sukacita ketika panen, karena ada jaminan, dan seperti sukacita ketika baru memenangkan peperangan, ketika membagi-bagi jarahan. Dari mana sukacita itu datang? Karena Allah lah yang berperan. Mungkin kalau manusia yang berjuang sendirian tidak mungkin. Seperti halnya Gideon, mungkin kalau dia berjuang sendirian, hanya dengan 300 pasukan, dengan senjata seadanya melawan bangsa Midian, mungkin dia tidak akan menang. Tetapi karena Allah lah yang berperan serta di dalamnya, maka kemenangan itu terjadi. Demikian juga dengan kita. Kita akan mengalami kemuliaan, sukacita, bukan karena hanya usaha kita sendiri saja, karena kita tidak berjuang sendiri, tetapi karena Allah ikut campur di dalam usaha kita juga. Saudara-saudari, setelah kita melihat bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, sekarang kita lanjut ke bacaan Injil. Pada minggu ini, bacaan Injilnya sebetulnya ada dua jenis. Ada versi panjang, ada versi singkat. Saya akan memilih teks yang versi panjang, supaya kita bisa mendapatkan inspirasi yang lebih banyak. Teks yang panjang, yang versi panjang, diambil dari Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Saudara-saudari, kalau kita membaca kalimat pertama ini, ada kesan bahwa Yesus seperti mau kabur, mau kucing-kucingan. Karena dikatakan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Apakah Yesus sedang kabur dari sesuatu? Apakah Yesus sedang melarikan diri? Tidak. Yohanes Pembaptis adalah jembatan yang menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau Matius mengatakan Yohanes Pembaptis ditangkap, artinya si jembatan ini itu sudah berakhir masa tugasnya. Karena ketika sudah ditangkap, Yohanes tidak bisa lagi bekerja, tidak lagi bisa mewartakan atau mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Artinya dengan mengatakan Yohanes ditangkap, masa tugas Yohanes sudah berakhir, dan sekarang Yesus akan memulai episode berikutnya, akan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Yohanes. Jadi sekali lagi, Yesus tidak sedang kabur. Kemudian, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Nama Zebulon dan nama Naftali tentu saja sudah kita dengar. Tadi sudah kita bahas di dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa Zebulon dan Naftali adalah 2 dari 12 nama suku Israel. 2 dari 12 anaknya Yakub. Dan mereka mendapatkan warisan tanah di daerah utara yang kemudian dijajah oleh bangsa Asyur. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit cahaya. Saudara-saudari, kalimat itu adalah kalimat yang tadi juga kita temukan di dalam kitab Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Lalu apa tujuan Matius kemudian mengutip teks Nabi Yesaya itu? Tujuannya adalah Matius ingin mengatakan kepada para pembacanya bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, yang waktu itu sifatnya masih nubuat, sekarang sudah terpenuhi. Itulah alasan mengapa tadi kita membaca
bacaan pertama dulu, baru kemudian kita membaca bacaan Injil. Karena apa yang disampaikan dalam bacaan Injil adalah perwujudan dari apa yang dinubuatkan dalam bacaan pertama oleh Nabi Yesaya. Terwujudnya dalam diri siapa? Yang membuat nubuat itu sekarang terpenuhi adalah Tuhan Yesus. Apa buktinya bahwa nubuat itu sudah terpenuhi? Tuhan Yesus sengaja justru masuk ke dalam daerah yang tadi dikatakan wilayah Galilea, Kapernaum, dekat tanah Zebulon dan Naftali. Yesus sengaja masuk ke situ. Padahal itu adalah daerah yang dianggap oleh bangsa pada waktu itu wilayah kotor, wilayah rendahan, wilayah yang tidak suci, yang sudah bercampur dengan bangsa lain. Tapi Tuhan Yesus memilih masuk ke tanah itu dengan sengaja, atas pilihannya sendiri, atas kehendaknya sendiri. Ingin dikatakan kepada kita bahwa salah satu yang menjadi perhatian Tuhan Yesus dalam karyanya adalah pihak yang terpinggirkan, daerah yang terpinggirkan, yang dianggap rendah, yang dianggap tidak suci. Itu menjadi bagian dari concern-nya Tuhan Yesus. Dikatakan, sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan demikian Tuhan Yesus masuk ke dalam wilayah yang dianggap kotor itu dengan tujuan untuk memberitakan pertobatan. Yuk kita bertobat. Jadi kalau dulu pada era sebelumnya bangsa yang tinggal dalam kegelapan itu diremehkan. Sekarang oleh Tuhan Yesus mereka tidak lagi direndahkan dan diremehkan, tetapi diberi kesempatan. Bahkan oleh Tuhan Yesus disamperin, didekati, kemudian diajak untuk bertobat. Tuhan Yesus ingin mengubah cara pandang. Kalau dulu orang itu cara pandangnya negatif. Kalau ada sesuatu yang jelek, digosipin. Tapi cara pandangnya Tuhan Yesus itu lain. Kalau ada yang kurang baik, maka kita harus hadir bagi mereka, kemudian mengajak supaya berubah dan menjadi lebih baik. Jadi Tuhan Yesus itu punya cara pandang yang solutif, ingin memberikan solusi. Bukannya bergosip, bukannya ngomongin di belakang, dan tidak berbuat apa-apa. Tuhan Yesus ingin berbuat sesuatu yang nyata, yang real. Bagaimana caranya saya bisa membantu orang-orang yang terpinggirkan itu supaya bertobat menjadi lebih baik. Selain itu, saudara-saudari, kata bertobat dalam bahasa Yunani itu metanoia. Metanoia itu artinya pertobatan. Metanoia itu berasal dari dua kata, meta dan nous. Meta itu artinya melampaui atau mengatasi. Sedangkan nous itu artinya kurang lebih adalah cara pandang, cara pikir, kesadaran. Apa artinya meta dan nous? Metanoia. Apa artinya? Metanoia artinya adalah suatu kondisi ketika kita sudah bisa melampaui atau mengatasi cara pandang kita yang lama. Ini hanya contoh sederhana saja, saudara-saudari. Misalnya ada seseorang yang dulunya ketika mau bangun tidur, itu dia selalu bangunnya itu malas-malasan. Suatu hari dia sadar bahwa kebiasaannya untuk menunda-nunda bangun itu adalah sesuatu yang kurang baik. Dia mencoba mengatasi cara pandang yang lama itu. Tadinya dia berpikir bahwa itu baik-baik saja, biasa-biasa saja, tidak ada yang salah dengan malas-malasan. Suatu hari dia mulai bisa mengatasinya. Mengatasi itu artinya berada satu level di atas cara pandang yang lama. Sekarang di cara pandang yang baru ini, dia melihat bahwa kondisi yang lama itu, oh itu ternyata adalah sesuatu yang kurang baik ya. Kurang lebih semacam itulah metanoia. Artinya ada perubahan cara pandang, perubahannya itu sifatnya mengatasi, artinya naik level. Sebelumnya di level 1, sekarang mungkin level 2. Sebelumnya mungkin level 2, sekarang di level 3. Di dalam metanoia, isinya itu bukan hanya penyesalan, tetapi ada perubahan real, perubahan nyata. Bukan hanya wacana saja, tetapi ada realisasi, ada perwujudan nyata. Saya berubah loh, berubahnya itu nyata. Bukan cuma wacana saja, bukan cuma rencana saja, bukan dalam bentuk penyesalan saja, tetapi saya sungguh mengubah sesuatu dalam hidup saya, dan perubahannya itu naik level, satu tingkat di atas kondisi yang sebelumnya. Bagian selanjutnya dari teks bacaan Injil menceritakan Yesus yang sedang berjalan menyusur Danau Galilea, kemudian berjumpa dengan orang-orang yang nantinya akan dipanggil untuk menjadi muridnya. Dalam teks ini dikisahkan bahwa Yesus memanggil Simon, yang nantinya disebut Petrus, kemudian memanggil Andreas saudaranya, kemudian Yesus juga memanggil Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya.
Mereka semuanya itu berprofesi sebagai nelayan. Dikatakan bahwa Simon dan Andreas itu sedang menebarkan jala di danau, sedangkan Yakobus dan Yohanes itu sedang membereskan jala di dalam perahu mereka. Saudara-saudari, salah satu cara Tuhan Yesus memanggil para muridnya, kalau kita melihat dari teks ini, adalah ketika para muridnya sedang bekerja. Mau dikatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu bisa menghampiri kita, bisa berkunjung kepada kita, hadir dalam diri kita, itu bukan hanya saat kita berdoa saja. Kita menjadi orang Katolik, kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, bukan hanya saat kita misa, saat kita ke gereja, atau saat kita berdoa, tetapi saat kita juga mungkin sedang bekerja, sedang dalam kesibukan sehari-hari, kita tetap menjadi orang Katolik, kita tetap menjadi pengikut Kristus. Maka, aneka macam yang Kristus ajarkan kepada kita, tidak hanya kita sadari saja ketika kita sedang di gereja atau sedang berdoa, tetapi juga disadari dan dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari ketika kita bekerja. Tuhan Yesus memanggil para murid, mari ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Lihatlah cara Tuhan Yesus mengajak para muridnya. Tuhan Yesus tahu bahwa para muridnya ini adalah nelayan, maka mereka pasti akan menggunakan cara pikir nelayan. Tuhan Yesus masuk ke dalam diri mereka dengan pilihan kata yang tidak jauh-jauh dari alam pikirnya nelayan. Karena Yesus mengatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu berbicara kepada kita lewat bahasa yang kita bisa pahami. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, yang berbicara dengan bahasa yang aneh-aneh. Tidak. Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat, yang tahu cara berpikir kita, sehingga Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan bahasa kita sendiri. Mungkin lewat pengalaman yang sehari-hari kita alami, mungkin lewat orang-orang di dekat kita. Sesudah Yesus memanggil mereka, ada satu kata menarik yang digunakan oleh Matius dalam teks ini. Setelah Yesus mengatakan, mari ikutlah aku, Simon dan Andreas kemudian segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Begitu juga ketika Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes, Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Ada kata penting di situ yaitu kata segera. Jadi para murid ini ketika dipanggil oleh Yesus, mereka menanggapinya dengan kesegeraan. Apakah segera itu berarti harus cepat-cepat, harus terburu-buru? Tidak. Matius tidak menuliskannya. Para murid dengan terburu-buru dan tergesa-gesa mengikuti Yesus. Tidak. Yang dituliskan oleh Matius adalah mereka segera mengikuti Yesus. Jadi segera itu bukan berarti cepat-cepat, terburu-buru, tergesa-gesa, tapi juga bukan berarti berlambat-lambat. Jadi segera itu artinya adalah ketika sudah siap, langsung jalan. Ada kebulatan tekad, ada keyakinan bahwa saya akan menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengubah sesuatu yang buruk dalam hidup kita supaya menjadi lebih baik. Mungkin kita bisa menanggapinya dengan, Tuhan sebentar ya, saya masih nyaman nih di sini, saya masih mager nih di sini. Nah, itu mungkin perlu kita hindari, kita jalani saja. Kalau Tuhan hari ini mengajak kita untuk berubah, yuk kita berubah. Hari ini juga, jangan ditunda besok lagi. Saudara-saudari, sekarang marilah kita beralih ke bacaan kedua. Seperti yang sudah disampaikan dalam Insap episode sebelumnya, kita akan secara bertahap membaca surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Kalau minggu lalu kita membaca bagian awalnya, sekarang kita akan membaca bab 1 ayat 10 sampai 13 dan dilanjutkan dengan ayat 17. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Saudara-saudari, dari kalimat pertama ini kita sudah bisa menebak, mengira-ngira konteks yang sedang dihadapi oleh Paulus. Paulus ingin memberikan peneguhan kepada umat di Korintus karena pada waktu itu umat Korintus sedang mengalami perpecahan. Perpecahannya perpecahan semacam apa? Yuk kita lanjutkan. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Nah, berarti ada seseorang dari keluarga Chloe katanya yang memberikan informasi kepada Paulus bahwa di antara kamu ini atau di antara orang-orang di Korintus ini ada perpecahan. Kemudian perselisihannya macam apa? Yuk kita lanjutkan. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata,
aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, dari sini kita bisa menangkap bahwa perpecahan yang sedang terjadi, perselisihan yang sedang terjadi di Korintus pada waktu itu adalah karena ada bagian-bagian dari umat Korintus yang mengotak-ngotakan diri. Mereka bikin circle-nya masing-masing. Saya mah golongannya Paulus, saya bukan golongan kamu. Guru saya mah Paulus, kamu gurunya Kefas, bukan Paulus, maka kita tidak sama, kita beda circle. Mereka merasa bahwa kalau guru mereka berbeda, maka mereka beda kelompok. Padahal Paulus, Kefas, Apolos, semuanya ini adalah pelayan Yesus Kristus. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada umat di Korintus. Jangan bikin circle-nya masing-masing. Jangan membuat lingkaran di dalam lingkaran. Jangan membuat grup di dalam grup. Kenapa? Karena kalian semua itu sama. Kita semua adalah umatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kata Paulus, apakah Kristus terbagi-bagi? Tentu saja tidak. Kristus hanya ada satu. Dan kalau kita semua adalah pengikut Kristus yang satu, maka kita semua adalah satu. Dengan demikian, saudara-saudari, kalau mau kita simpulkan, ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari 3 bacaan yang tadi sudah kita lihat. Yang pertama, dari kitab Nabi Yesaya, kita bisa belajar bahwa bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang. Yesaya ingin memberikan harapan bahwa kalau kamu sekarang berada di dalam kondisi yang tidak baik, suatu hari kamu akan mengalami kebaikan. Yang kedua, nubuat Nabi Yesaya ini terpenuhi. Dan itu ditegaskan oleh Matius di dalam Injil. Terpenuhinya dalam diri Tuhan Yesus. Buktinya apa? Tuhan Yesus memilih masuk ke tanah Zebulon dan tanah Naftali yang dikenal sebagai bangsa yang tinggal dalam kegelapan, tapi Yesus mau masuk ke situ dan mewartakan pertobatan. Yang ketiga, bagi kita yang sekarang masih punya banyak kelemahan, yang masih tinggal di dalam kegelapan, diajak oleh Tuhan Yesus untuk bertobat, karena kerajaan surga sudah dekat. Apa maksudnya bertobat? Bertobat itu metanoia. Metanoia itu artinya melampaui cara pandang lama. Meta dan nous. Dengan demikian, kita diajak untuk berubah, mengubah cara pandang kita yang tadinya melihat kelemahan kita ini sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak ada yang salah. Sekarang kita mengatasinya, melihat dari atas, oh iya ya, ternyata yang kemarin saya lakukan ini belum cukup baik. Untuk mencapai kenaikan level ini, kita tidak hanya cukup dengan menyesali apa yang kita lakukan saja, tetapi perlu ada perubahan yang nyata, yang real. Poin yang kelima adalah Tuhan Yesus bisa memanggil kita, berjumpa dengan kita, hadir dalam kehidupan kita, bukan hanya ketika kita sedang berada di gereja, bukan kita sedang berada atau sedang berdoa saja, tetapi Tuhan Yesus juga bisa hadir ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, ketika kita bekerja. Seperti halnya Tuhan Yesus memanggil para muridnya yang sedang bekerja sebagai nelayan. Dan yang terakhir, poin yang keenam, kita ambil dari bacaan yang kedua, dari Paulus. Paulus menegaskan bahwa kita semua yang adalah pengikut Kristus, Kristus itu cuma ada satu. Maka, kalau kita mengikuti Kristus yang sama, mengikuti Tuhan yang sama, maka kita tidak boleh terpecah-pecah. Jangan bikin grup di dalam grup. Maka sikap untuk menjadi eksklusif, menyendiri, itu perlu kita hindari. Dan jangan sampai malah kita menjadi pemicu perpecahan di dalam komunitas kita. Karena Kristus hanya ada satu, dan kita semua sama-sama berjuang untuk menjadi pengikut Kristus yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.